Yang memutuskan kenapa saya beralih dari karyawan untuk berwirausaha, karena saya mikir seorang karyawan swasta itu pasti akan terbatas umur ketika dia bekerja di suatu perusahaan. Umur tersebut kan ketika memasuki masa pensiun, saya seorang karyawan swasta pasti nanti pada akhirnya saya bakal kehilangan penghasilan. Saya bukan pegawai negeri yang mungkin banyakkan mereka menerima pensiun. Nah, terus saya mikir ulang, saya harus memulai suatu keputusan di mana saya pada saat itu saya umur 43. Jadi saya mikirnya saya masih ada tenaga untuk memulai sebuah usaha sebelum masa atau masuk umur 50. Perkenalkan, nama saya Bayu Ananto Kusumo. Saya adalah pemrakarsa dari Tahu Crispy. Awalnya memang dulu saya ada niatan untuk usaha, cuman itu kan masih terbentur pekerjaan saya yang saya seorang karyawan. Jadi memang ada niatan, cuman belum sempat teraction atau tereksekusi niatan usaha saya tersebut. Akhirnya pada suatu ketika pas COVID ya, pada saat itu COVID selama 2 tahun itu yang memaksa saya untuk saya harus berpikir ulang apakah saya tetap akan bekerja di kantor atau saya memilih untuk resign untuk melanjutkan atau membentuk suatu usaha. Saya dulu sebagai seorang karyawan di perusahaan swasta, pada saat itu posisi saya seorang manajer yang mana gaji saya pada saat itu mungkin sudah melebihi UMR Jogja, Mas. Mungkin bisa dikatakan 3 kalinya UMR Jogja. Sebelum keluar memang saya punya ide untuk jualan itu. Istri saya bikin outlet, saya bikinkan istilahnya bahan-bahannya, saya carikan tempat, istri yang ngelola. Nah, dari situ kemudian timbul keinginan untuk gimana kalau usaha ini kita kembangkan. Ya pada saat itu istri ngelola outlet yang saya suruh untuk jaga dia. Dari hasil jualan itu perharinya kita hitung omset, per minggu kita hitung omset, bahkan sampai sebulan kita hitung omset, omset kotor dikurangi belanja dan lain sebagainya. Delalah kok istri kemudian punya pikiran, ini sebenarnya hasilnya kalau dikelola dengan benar bisa melebihi dari kerjaan kamu sekarang, gaji kamu sekarang. Terus saya tanding sama istri, gimana? Kini mau kita besarkan atau tetap berjalan seperti ini, seperti itu. Nah, terus pada saat itu teman-teman yang jajan di sana, mereka merasakan bumbu yang saya bikin itu kayak ketagihan. Jadi terus sekali jajan, terus lain waktu datang lagi, bahkan sehari ada yang 2 kali order lewat WA. Terus temennya temen juga ada yang order juga. Kita kan untuk awal-awalnya kan kita memang ordernya juga by WA juga, Mas. Istilahnya kita untuk mengenalkan rasa itu kan. Nah, kemudian dari situ muncul gagasan ini kita kembangkan aja lah gitu. Siapa tahu nanti ada yang tertarik untuk ikutan jualan tahu crispy seperti kita. Akhirnya saya dari situ seiring berkembangnya waktu, banyak order yang masuk, saya komunikasi lagi sama istri, saya tantang lagi istri gimana kalau saya tetap bertahan jadi karyawan swasta atau saya keluar gitu kan. Tuhan istri saya terus akhirnya setelah komunikasi ya ada sedikit pertimbangannya banyak, Mas ya. Engko nek aku metu saka nyambut gawe kira-kira kebutuhan omahi tercukupi apa ora. Engko nek aku metu nyambut gawe kira-kira anakku kelaparan enggak, kan seperti itu. Terus dari hasil itu kita gambling, Mas. Kita gambling dalam arti lihat omset kotor sebulan mungkin pada saat itu kita belum keluar serius ya, Mas ya. Jadi terbatas waktu, terbatas istilahnya terbatas operasionalnya juga. Terus istri pertimbangannya coba gini ditekuni, insya Allah
anu lah, hasilnya lebih apa ya, hasilnya cukup lah untuk kita hidup sehari-hari seperti itu. Akhirnya oke, kalau kamu yakin, kalau kamu udah sepakat aku suruh resign, oke aku resign. Nah, pada saat itu setelah ada kesepakatan seperti itu, pada keesokan harinya setelah saya ngobrol sama teman di kantor juga, ngobrol sama atasan, Pak saya punya niatan seperti ini, saya mau resign, saya mau buka usaha. Juli 2021 itu memang masa-masa transisi ya Mas ya, masa-masa transisi dari peralihan dari saya sebagai seorang karyawan swasta, kemudian berhenti di Juli 2021, yang sebelumnya saya dapat gaji, akhirnya saya mulai usaha, saya harus menghasilkan sendiri Mas. Jadi memang di awal-awal usaha itu, yang namanya orang babat-babat itu masih berat Mas. Jadi kadang ya ada sepinya, ada ramenya. Ya kadang mungkin ritmenya seperti itu sering ya. Dalam arti orang untuk mulai usaha kan paling nggak harus kita kenalin dulu, kita promosi dulu. Lah di masa-masa itu butuh waktu yang mungkin tidak sedikit ya. Dalam arti perjalanan 3 bulan setelah 2021 itu mungkin banyak rintangan, mungkin jalan yang terjal seperti itu. Tapi saya mikir yang di atas mungkin nggak bakal ngasih kamu rezeki ketika kamu selalu berusaha untuk gerak, selama kamu untuk berusaha untuk selama berusaha. Nah dengan keyakinan itu saya tetap bertahan sampai 3 bulan, terus kemudian saya promosikan, saya posting ke WA. Terus ada teman-teman yang saya undang untuk ke outlet saya. Dari satu outlet yang saya serahkan ke istri itu, akhirnya ya sedikit banyak mereka yang jajan di situ punya inisiatif, gimana kalau aku ikut jualan tahumu gitu kan. Terus saya tanya kenapa kok ikut jualan tahu? Yo ini menjual, dia bilang gitu. Tahu enak, bumbunya enak, crispy. Mungkin dari mereka yang lihat jualannya tiap harinya, mereka tertarik untuk ikut usaha juga. Jadi masa 3 bulan itu memang masa transisi, masa istilahnya trial ya Mas, trial dan errornya itu 3 bulan. Alhamdulillah ada satu yang temen ikut satu, terus saya sediain semua peralatan dari outlet, etalase, terus dari wajan sampai peralatan goreng. Yaudah ini saya tawarin itu. Terus akhirnya kalau semua peralatan dari kamu saya tak cari tempat. Ya monggo saya akan cari tempat. Nanti semua peralatan dari saya, nanti saya supply semua dari saya. Seperti itu. Sampai sekarang usaha yang saya geluti ini alhamdulillah sudah ada 25 outlet Mas. 25 outlet itu kemitraan ya. Jadi mungkin itu tersebar jadi milik mitra saya. Jadi mereka keikutsertaan ke saya itu mereka cari tempat, mereka istilah cari tenaga untuk jualan, atau mungkin mereka untuk jualan sendiri juga bisa. Terus tersebar dari Jogja paling timur, Piungan sampai ke Sedayu. Kalau ke selatan tuh ya sampai Bantul, daerah Imogiri. Kalau utara sampai Condong Catur. Sekitar 25 outlet. Yang saya terapkan selama ini memang saya membuka kesempatan, istilahnya membuka siapa saja yang mau ikut usaha. Jadi saya konsepnya kemitraan Mas. Jadi kemitraan itu bukan dalam arti saya nggak mau memiliki kewenangan memiliki semua. Jadi mereka hanya kemitraan ke saya, hak milik juga nanti kembali ke mereka semua. Jadi saya hanya sifatnya kemitraan.
nanti segala sesuatunya, segala peralatannya saya sediakan, terus segala keuntungannya juga udah milik mereka. Jadi saya hanya mempunyai konsep gotong royong, dalam arti mari siapa sing saya menyediakan fasilitas buat mereka untuk jualan, ikut jualan. Terus untuk hasilnya saya nggak meminta royalti, saya nggak memotong omset mereka. Cuman kewajiban mereka ke saya itu beli bumbu ke saya.